Bermulai dari kira-kira 2 minggu yang lalu, Pak Komandan kita, Pak Lazri, Sultan Lazriah, memberikan instruksi, perintah kepada hamba, tolong sampaikan tausiah bacampua jo risalah Koto Gadang, campua lo jo adat Minangkabau. Itu mengatakan jadinya begitu Pak Lazri, gado-gado malah jadinya. Tidak ke baa, indah baa, tintiang selah katanya. Inilah ceramah gado-gado. Kita bicara soal Koto Gadang, kita bicara soal tausiah, kita bicara juga soal adat istiadat. Semoga sabar menanti. Apa itu Koto Gadang? Ba mangko banamo Koto Gadang. Dari mana asal muasalnya? Nah, itu dulu. Ada sejarahnya itu, Bapak Ibu, angku-angku mudo, suara mudo. Jadi Koto Gadang itu bermula dari hijrahnya orang-orang dari daerah sekitar Padang Panjang dan Batu Sangkar. Itu ada antara Batu Sangkar dengan Padang Panjang, ada namanya daerah Desa Pariangan. Nah, waktu itu Koto Gadang masih kosong, hanya hamparan hutan. Maka mereka datang ke sana mencari lahan untuk berladang. Kemudian singkat cerita, mereka sudah berkumpul, beranak pinak, semakin banyak sehingga lahan menjadi terbatas. Maka kemudian diambil kesepakatan bahwa mereka harus memperluas dan berpindah. Berpindah mereka. Nah, mereka itu terbagi atas kelompok-kelompok suku. Ada penghulunya. Maka dibagi-bagilah. 2 penghulu itu hijrah lagi ke Siano, pindah ke Siano, buka lahan di sana. 12 penghulu pindah ke Gugua. Kemudian 6 penghulu pindah ke sebelahnya Koto Gadang itu, Tabek Sarojo. Dan ada 24 penghulu yang tetap tinggal di daerah asal, yaitu daerahnya dulu namanya Buki Kepanasan. Jadi bukan Koto Gadang, tidak ada Koto Gadang. Dulu namanya Bukit Kepanasan. Oleh karena ada 20 ampe penghulu di situ dan paling banyak dibandingkan dengan yang lain-lain tadi, dan daerahnya kebetulan memang agak lebih besar, maka digagihlah nama daerah itu bernama Koto Gadang. Dan paling gadang di antara ampe penghulu dan pindah tadi, 4 desa yang pindah tadi. Sebesar-besarnya Koto Gadang, dia hanyalah desa nagari, ya, yang kecil, luasnya hanya sekitar 600 hektar. Kalah je kebun sawit kawan nambo di Pangkalan Kerinci, sampai 1000 hektar. Nah, ini hanya 600 hektar saja. Kecil, daerahnya kecil. Tapi kok bisa menggema, dia menjadi fenomenal. Menjadi sebuah daerah yang kemudian dikenal ke seluruh dunia bahkan. Apa yang membuat Koto Gadang demikian fenomenal? Nah, itu yang perlu kita tahu dan muda-muda. Kalau nanti tua-tua merasalah paham mana. Yang muda-muda, suara muda ini yang penting. Kenapa? Jadi dulu ada satu penghulu, raja penghulu, ya, yaitu Tuan Kulareh Datuk Kayo. Dia berpikiran moderat. Apa katanya? Kalau kita nak maju, maka yang harus kita lakukan adalah pendidikan yang harus kita dahulukan. Itu kata Datuk Kayo. Maka Datuk Kayo dengan semua anggotanya membuatlah sekolah di Koto Gadang. Ini dikecam oleh para pejuang masa dulu, baik pejuang yang ada di Sumatera Barat, di Minangkabau maupun yang ada di luar.
Apa kata mereka? Mangako orang Koto Gadang kita sedang baku hantam jo Belando berperang, tapi kok sekolah yang ditagakkan, yang didirikan. Begitu kata mereka. Tapi Datuk Kayo tidak bergeming. Dia tetap mendirikan sekolah. Maka di sekolah itulah mulainya cikal bakal orang-orang pintar dari Koto Gadang. Nah, itulah yang membuat kemudian belakang hari Koto Gadang menjadi sangat terkenal. Sebutlah nama Koto Gadang dimanapun di Indonesia ini, orang pasti tahu. Oh, itu ya tempat para pahlawan dahulu. Pasti dikatakan begitu. Nah, Ambo Kepatang men-searching, membrowsing di internet siapa-siapa saja tokoh-tokoh orang-orang pintar dari Koto Gadang di Indonesia ini yang berasal dari Koto Gadang. Ternyata banyaknya luar biasa. Ratusan. Panik awak membrowsing ke bawah nama orang Koto Gadang je baru nampak. Nah, kalau kan diceritakan sadonya tentu tidak akan ada waktu kita. Maka saya dengan izin Pak Ketua ingin membuat risalah Koto Gadang itu mengambil inspirasi itu hanya dari 2 orang tokoh saja. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nan pertama Agus Salim, ya, dan yang kedua Rohana Kudus. 1 laki-laki, 1 perempuan. Mari sama kita dengar. Buya Agus Salim badannya kecil, tapi kemampuan dia berbicara, analisis pikirannya, otaknya itu mendunia. Sehingga Bapak Ruslan Abdul Ghani pernah mengatakan, inilah orang pintar yang benar-benar hebat. Semua orang memuji, Soekarno memuji Agus Salim, Hatta memuji Agus Salim. Nah, kita hanya tahu, tapi tahukah kita bagaimana riwayat dia, perjuangannya? Nah, ini dia. Agus Salim lahir tahun 1884, bulan Oktober. Waktu kecil, dia langsung dimasukkan ke sekolah Belanda. Bersentuhan dengan budaya Eropa. Nah, kemudian itu waktu dia kecil. Dan dia kemudian menikah. Semasa remaja, dia masuk ke HBS. Nah, ini nggak tahu nih, menyebutnya HBS apa di sekolah Belanda. Apa nggak ngerti? Barangkali ini yang dia tahu. Apa tuh HBS sebenarnya? Sekolah SMA kan? Nah, iya. Dia masuk itu. Ternyata di sekolah itu budaya Belanda, budaya Eropa. Maka sedikit demi sedikit nilai-nilai keislaman dari Agus Salim tergerus. Mulai tercemar budaya Belanda. Jadi khawatirlah orang tua Agus Salim. Kok bantu reko anak ambo pasti ujungnya menjadi kurang kapian kalau enggak orang sekuler. Itu kata orang tua Agus Salim. Maka apa akal? Dicarilah kesempatan. Suatu kali Agus Salim mendapat tawaran karena kemampuan dia dalam bahasa. Dia mendapat tawaran untuk kerja di konsulat di Jeddah. Jadi konsulat, jadi kedutaan di Jeddah. Orang tua Agus Salim merasa bersyukur sekali ada kesempatan dia nanti akan diperkenalkan dengan seorang ulama besar yang sangat besar sekali, ulama Minang di sana, yaitu
Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi yang menjadi imam besar di Masjidil Haram. Nah, ternyata Syekh Khatib Ahmad Khatib Minangkabawi ini adalah pamannya sendiri. Berarti Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi adalah orang Kota Gadang juga. Itu satu-satunya imam terbesar Masjidil Haram. Mungkin sampai sekarang tidak ada tandingannya. Maka berangkatlah dan dia sampai di sana, maka dia berguru dengan Syekh Khatib Minangkabawi tadi. Siapa kawannya sama-sama berguru yang seleting dengan dia? Itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, tahu kan? Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah. Siapa satu lagi? Temannya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Tentu dua orang ini adalah tokoh besar Islam di Indonesia, dan sabananya dan katibo adalah Haji Agus Salim karena dia seperguruan bertiga. Tapi jalan Allah yang menentukan. Memang begitu, dia lebih banyak bergerak di bidang politik. Sementara kedua orang temannya bergerak di bidang keagamaan. Setelah selesai dia dari Jeddah, dari Arab Saudi, menimba ilmu di sana selama 45 tahun. Kemana dia pergi? Agus Salim nyoba lihat ke Kota Gadang. Balik ke Kota Gadang. Bukan dia pergi dan tinggal di Jakarta, tidak, balik ke Kota Gadang. Begitu hebatnya. Mengapa dia di Kota Gadang? Simpel saja, dia buat sekolah di sana. Maka berdirilah HIS di Kota Gadang. Itu pada tahun 1911 dia buat sekolah di situ. Sekolah inilah akhirnya yang cikal bakal mendidik anak-anak orang Nagari Kota Gadang yang menjadi orang-orang hebat semua itu. Sudah itu balik. Tetapkah Agus Salim itu di Kota Gadang? Tidak. Setelah dibuatnya sekolah di sana, dia ingin meluaskan dirinya, pindah ke Jakarta. Di Jakarta dia masuk ke kancah politik. Lalu yang pertama kali adalah masuk ke Syarikat Islam. Masuk ke Syarikat Islam. Dia di sana bertemu dengan Hos Cokro Aminoto sebagai ketua SI. Tapi ternyata Agus Salim lah kemudian yang menstir Syarikat Islam itu, menariknya kepada organisasi Islam. Jadi Syarikat Islam itu berwarna Islami di tangan Agus Salim. Sehingga Agus Salim pun menjadi orang yang terkenal di Syarikat Islam. Syarikat Islam itu organisasi terbesar itu dulu. Tapi kemudian mujur tak dapat diraih, malah tak dapat ditolak. Ke dalam SI masuklah PKI. Nah, di sanalah dia dengan PKI berseteru Agus Salim ini. PKI membawa isu bahwa Syarikat Islam bukan untuk orang Islam aja, tapi untuk orang Ambon, orang Jakarta, orang segala macam bisa masuk situ, orang Kristen masuk ke situ. Maka Agus Salim kemudian mempertahankannya dengan berdebat sangat keras. Disitulah keunggulan Agus Salim terlihat. Dia berhasil mematahkan argumentasi Semaun, tokoh PKI tersebut. Akhirnya PKI tarik diri keluar dari Syarikat Islam, mendirikan Syarikat Islam Merah. Nah, itu nanti tahu itu. Ambos jadi udah raya lagi ketika itu. Berdirilah Syarikat Islam Merah yang berwarna PKI komunis. Dan kemudian Agus Salim tetap memimpin Syarikat Islam yang semula. Tapi kemudian Syarikat Islam pun makin hari makin menurun karena pengaruh politik, dan Agus Salim tidak mau runtuh di dalam
rumah gubuk Serikat Islam tersebut. Dia pun melompat kemana? Masuk ke Masyumi. Di Masyumi dia berkembang Ustaz kembali, bertemu dengan Muhammad Nasir dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini, Bapak Ibu, bersama Abo, betapa pintarnya Abu Salim dalam menata gerak-langkahnya. Tahunya anak yang diperbuat ketika dia harus pergi ke Mekah, ketika dia harus pulang dari Mekah kembali ke Kota Gadang, kemudian dia pindah lagi ke Jakarta dan begitu. Mengerti dia dan dia berkecimpung dalam organisasi besar. Dia dikagumi oleh semua orang-orang hebat. Cuma satu kelemahannya. Apa? Kelemahan Abu Salim. Nyo tetap miskin dari mulai awal sampai akhir. Itu yang tercatat dalam sejarah. Nggak nyok kayo-kayo dong. Walaupun namanya sudah melambung tinggi. Nah, itulah Agus Salim. Secara ringkas saya sampaikan karena waktu kita juga tidak banyak. Akhirnya pada tahun 1954 beliau meninggal dan kemudian beliau disematkan gelar pahlawan nasional dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari Agus Salim? Nah, itu pasal kedua mana tadi? Apa yang bisa kita ambil risalah Kota Gadang itu? Yang pertama adalah kalau kita mau belajar boleh kepada siapa saja. Orang Kapia, orang Belanda, orang Eropa, boleh, silakan. Bahkan Rasulullah mengatakan tuntutlah ilmu itu walau ke negeri Cina sekalipun, sah itu. Dan itu dilakukan oleh Agus Salim. Dan kemudian diikuti oleh anak kemenakan Agus Salim di Kota Gadang yang menuntut ilmu kemanapun dia pergi. Keluar semua dari Kota Gadang, Tarakok Madani Hulu, Babuah Babu Mobalun, merantau lalu jam dahulu di kampung Babu Mobalun. Ini karakter Kota Gadang. Jadi jangan heran kalau Kota Gadang dari mana-mana. Kemudian apa? Dia masuk ke organisasi, ke sekolah-sekolah Belanda, dia masuk ke politik, dia masuk ke mana, tapi dia tidak berubah identitasnya sebagai orang Minang dan sebagai orang Islam. Ibarat ikan di dalam laut, walaupun laut itu asin, garam, tapi yang ikan tidak pernah terasa asin. Nah, itu. Kemudian inspirasi yang kita peroleh adalah setinggi-tinggi kita terbang, setinggi bangau terbang, maka lihatlah kampung dan bangunlah kampung itu ketika kita kembali. Aku yang bikin kuawa, rantau Cino, tapi semua dirantau, tetapi kampung tidak terbangun. Nah, kalau ini Pak Agus Salim itu berangan, kan? Aden baik ke Makkah, kalau jadi orang besar orang itu maka dan pulang balik ke kampung. Dan gue SD kampung, S. Nah, kemudian hidup harus punya keyakinan dan pendirian, karena itu harganya mahal. Agus Salim itu menjadi terkenal karena dua hal itu: kepintaran, keyakinan, dan keteguhannya. Ketika orang lain semuanya bolang-baling kayak baliang-baliang, maju PKI, pindah ke PKI, nasional masuk ke nasionalis, muncul Masyumi masuk kepada Islam. Kalau Agus Salim tidak, dari awal dia punya pendirian yang tegas. Dan kemudian inspirasi yang kita peroleh adalah Agus Salim berhasil mengawinkan antara cinta kepada kampungnya, negerinya, dengan kepahlawanan dan nilai-nilai Islam. Itu Agus Salim. Nah, ini yang kedua. Tokoh yang kedua adalah Rohana Kudus. Namanya dulu bukan Rohana Kudus, tetapi Siti Rohana. Kalau kelahirannya hampir sama dengan Agus Salim, 1884. Jadi mungkin kalau saya tidak salah, kalau salah tolong diluruskan, mereka setleting itu sebenarnya. Apa karakternya? Pada masa itu adalah masa di mana
wanita di Koto Gadang itu adalah orang dapur. Jadi benar-benar orang dapur. Karajonya cuma masak dari tungku ke semua ke dapur. Itu saja. Maka kemudian Siti Rohana, karena dia itu terbiasa pergi dengan orang tuanya keluar-luar daerah dan dia mengerti sedikit tentang dunia luar, maka dia mulai merasa kok di kampung saya perempuan itu identik dengan tungku di dapur. Maka dia mulailah mengajak anak-anak bercerita, macam-macam lah ceritanya. Dia mulai mengajar yang gadis-gadis untuk menulis dan membaca. Akhirnya apa? Banyaklah kawan-kawannya, banyaklah anggotanya, banyak followernya banyak Siti Rohana ini. Ujung-ujungnya apa? Indua berang. Dapur tak berasok lagi karena anak gadisnya sudah baca dan menulis. Maka dikritiklah Siti Rohana. Anak-anak dilarang ikut bersama Rohana. Maka sedikit demi sedikit anggota Rohana berkurang. Kelas apa dia mengajar dia itu makin sedikit orangnya, tak tahan hatinya. Akhirnya Siti Rohana pai keluar dari Koto Gadang, merantau kemana? Ke Padang Panjang, ke Maninjau. Dua tempat itu kayaknya lebih maju daripada Koto Gadang pada zaman dulu ya. Baik ke Maninjau dan ke Padang Panjang. Di sana dia tidak lama, tak tahan hatinya, jiwanya ingin kembali ke Koto Gadang. Maka pulang kembali dia ke Koto Gadang, balik lagi ke Koto Gadang. Itu pun dikarenakan anak-anak dan teman-temannya yang gadis-gadis itu menyuratinya, balik ke Koto Gadang Rohana, katanya. Maka kemudian kembali dia, dan itulah dia mendirikan satu sekolah pada tahun 1911 khusus untuk wanita yang namanya Sekolah Kerajinan. Sekolah kerajinannya Amai Setia. Itu sampai sekarang masih terpampang, entah itu nama yang dulu atau lah baru lah lain dulu, tidak tahu. Itu Sekolah Kerajinan Amai Setia. Nah itu dia sekolah. Di situ dia mengajarkan orang bertenun, kemudian sambil belajar membaca. Tidak itu saja, dia kemudian mengembangkan sayapnya berkiprah. Dia mendirikan satu surat kabar yang namanya Sunting Melayu. Disitulah dia melampiaskan kekesalan hatinya terhadap diskriminasi dengan wanita, terhadap wanita. Dia tulislah di sana. Jadi dialah wartawati pertama di Indonesia. Dan mungkin dia lebih senior dari Rajeng Aden Kartini dalam soal emansipasi wanita. Wallahu a'lam bishawab, itu kita tidak tahu itu. Tapi dia tidak sekenal R.A. Kartini. Apa yang kita ambil inspirasi dari Rohana Kudus? Pertama adalah bahwa walaupun dia berjuis artinya orang kayo, bapaknya orang kayo, emaknya orang kayo, dan dia memang berkelan bisa saja dia keluar daerah begitu. Tetapi perhatiannya tetap ke bawah, ke teman-temannya yang tertinggal. Ini hebatnya Rohana Kudus. Dia sangat memperhatikan keterbelakangan wanita. Sekarang mari kita lihat, apakah anak-anak perempuan Koto Gadang sekarang masih tertinggal? Hitung saja sendiri nanti. Suaminya kerja di mana, istrinya kerja apa. Nah, kita akan lihat nanti secara statistik, oh ternyata tidak lagi. Koto Gadang perempuannya sudah hebat-hebat. Mungkin itu kesimpulannya. Kalaupun itu kesimpulannya, itulah kerjaan hasil karyanya si Rohana Kudus. Nah, sekarang dari dua orang tokoh ini saya ingin mengambil sebuah inspirasi umum untuk generasi muda Koto Gadang, para suara muda.
Apa pesan saya? Pertama, pendidikan adalah yang utama. Jangan pikirkan dulu pitih. Pitih itu katibuo-juo. Jangan pikirkan dulu pangke, haranto, jabatan. Tapi pendidikan yang utama. Itu yang dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita, orang Putu Gadang. Kemudian yang kedua, harus berani bersikap tegas untuk kehidupan. Terutama kehidupan beragama. Yang hak katakan hak, yang batal katakan batal. Jangan baliang-baliang, jangan munafik. Ini yang terpenting. Di situ nanti karir kita akan maju. Yang ketiga, harus mampu bersikap cerdik bila ada masalah. Tirulah Agus Salim. Inyo masuk ke sekolah Belanda. Tetapi ketika Agus Salim ingin dia mau sekolah ke Eropa sama dengan orang-orang Belanda, tidak boleh ada orang Belanda. Tidak boleh katanya. Kenapa? Karena kamu pribumi. Karena kesal dia didiskriminasi seperti itu, maka Agus Salim menentang Belanda. Padahal dia itu menerima banyak berkah dari Belanda itu. Tapi tidak membuat dia kemudian berpihak kepada Belanda. Dia tetap cinta kepada Indonesia. Maka dia menentang Belanda dalam perjuangan politiknya. Satu yang penting, jangan lupa kita pada sejarah Putu Gadang. Tapi jangan terlena di dalam kebesaran riwayat Putu Gadang. Nah, ini yang penting. Kadang-kadang awak bangga menyebut-nyebut ada anak Putu Gadang, ada anak cucu dan ini dan itu. Tapi hanya sebatas kebanggaan saja. Tidak membentuk sebuah motivasi yang kuat bahwa saya harus menjadi orang yang hebat juga. Jadi tak laku kebanggaan itu. Boleh kita bangga pada masa lalu, tapi jangan terperangkap pada kebanggaan itu sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian wanita Putu Gadang harus bisa mengembangkan diri. Jadi tadi diperkenalkan seorang muda yang wanita-wanita, ya, berkumpullah, buatlah komunikasi, entah itu melalui medsos dan sebagainya, kembangkan diri lewat komunikasi. Jangan hilang identitas. Jadi tanya orang mana awak? Malu menyebut orang Putu Gadang, jangan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hilangkan kesombongan kesusuan. Kenapa saya katakan begini? Ada sebagian segelintingan berita yang masuk ke telinga saya bahwa orang Putu Gadang itu ibaratnya apa ya? Nyegagah surang saya. Merasa hebat surang saja. Nyonya sendirian. Ibarat kalau gini, Balazi mungkin tahu falsafah ini. Menara Gading. Menara Gading itu apa? Yang tinggi, berkilau dia gadiah atau menara emas, boleh lah dikatakan menara emas. Tapi tidak ada manfaat itu orang. Itu namanya menara Gading atau menara emas. Dan perlu apa? Jadilah menara api. Ya. Menara api itu dia tinggi, kemudian apinya itu bergelora dan memberikan cahaya kepada sekitarnya, memberikan kehangatan pada sekitarnya. Itu menara api. Jadi Putu Gadang harus hal yang demikian. Maka oleh karena itu, sekarang kita semua tidak berada di Putu Gadang. Kita semua berada di Riau. Riau adalah tanah Melayu. Awak harus berpandai-pandai di Riau. Kalau tidak tercampur awak. Kan? Apa falsafah Putu Gadang, falsafah Minang kalau kita ingin hidup di negeri Melayu dan berhasil? Bunyi falsafahnya. Menyawak di hilia-hilia, mengecek di bawah-bawah. Ini kalau kita di pematang ayah, kalau menyawak itu di hilia-hilia, jadi hulu dia oyak-oyak ayah hulu, karuah dia sampai ke bawah. Jadi menyawak di hilia-hilia, kok mengecek di bawah-bawah. Di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di sinan rantiang dipatah. Artinya apa? Hargai budaya Melayu.
Kalau itu kita lakukan, maka kita pasti akan dihargai oleh Melayu. Dalam bentuk apa falsafahnya kita dihargai? Yaitu adalah kita akan didahulukan selangkah nanti. Kita akan ditinggikan sarantiang nanti. Kita akan dijadikan orang Sumando, Niniah Mama di Nagari Melayu. Asa itu dari yang pun itu, semoga terpuaskan apa yang dikandang ide Pak Lazri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.